Selamat datang di channel Soulfire. Video ini adalah lanjutan dari part pertama dengan judul Boruto. Nah, mari kita lanjut ceritanya. Setelah Kawaki pergi meninggalkan Mitsuki untuk menuju distrik C, Mitsuki berkata, "Kau adalah matahari yang menyinari bulan sepertiku. Benar begitu kan, Kawaki?" Scan beralih ke Himawari yang sedang berlatih bersama Chocho. Terlihat Himawari berlatih sangat begitu keras. Himawari melakukan serangan dengan menendang ke arah Chocho. Namun, Chocho berhasil menangkisnya dengan menggunakan tangannya. Lalu, Chocho membalas serangan tersebut. Melihat hal itu pun Himawari langsung melompat ke atas untuk menghindari serangan dari Chocho tersebut. Dan sambil melompat, Himawari mengeluarkan shurikennya yang banyak. Melihat shuriken itu, Chocho langsung merubah bentuk tubuhnya menjadi seperti balon dan berputar ke arah Himawari. Lalu kembali ke wujud seperti manusia dan membesarkan tangannya dan menangkap Himawari. Ketika Chocho dan Himawari sibuk berlatih, tiba-tiba datang Inojin dan Shikadai. Shikadai berkata, Wah, seharusnya kau tak melompat tanpa persiapan. Walau begitu, gerakanmu cukup bagus. Adiknya Kawaki memang hebat." Inojin berkata, "Pertarungan yang bagus, Himawari." Chocho berkata, "Tendangan yang pertama tadi sangat bagus, terasa berat." Himawari berkata, "Sungguh?" Inojin berkata, "Tapi, Himawari, kenapa kau sebegitunya ingin jadi kuat?" Himawari pun terdiam sejenak. Himawari berkata, "Daripada ingin jadi kuat, lebih tepatnya, kalau aku bilang begini, pasti aku akan dimarahi orang-orang Konoha. Tapi, aku ingin bisa membantu Boruto." Begitu. Shikadai pun tidak percaya bahwa Himawari mengatakan itu. Shikadai berkata, "Apa?" Inojin berkata, Himawari, kau ini bicara apa sih?" Chocho berkata, "Hal macam itu tidak boleh dijadikan candaan." Himawari pun dengan ekspresi sedih berkata, "Maaf, wajar kalian kaget. Tapi, bagaimana ya? Sosoknya sangat berbeda dengan bayangan yang aku punya." Shikadai berkata, "Himawari, dia itu sudah membunuh ayahmu kan?" Himawari berkata, "Ini hanya dugaanku, tapi mungkin itu tidak benar." Shikadai pun heran dengan perkataan Himawari. Himawari berkata, "Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya mempertaruhkan nyawa demi melindungi dan ayah. Kurasa orang seperti itu tidak mungkin membunuh ayah. Pasti dia punya alasan. Kalau benar begitu, sekarang Boruto pasti sangat kerepotan." Inojin pun berkata, Himawari berkata, "Selain itu, aku bisa merasakannya. Saat ini, ayahku pasti masih hidup di suatu tempat." Scan beralih kembali ke Kawaki yang mengecilkan tanda cakar kok menggunakan dojutsu matanya. Para shinobi itu berkata, "Sip, yang barusan itu sumeto terakhir yang kami temukan di sekitar sini. Terima kasih banyak, Kawaki. Tapi, si kot sialan itu padahal sudah sering datang sampai serikat ini. Tapi, kenapa dia tidak juga menyerang? Aku dengar, dia sudah mempersiapkan ribuan pasukan. Dia itu menyimpan dendam yang sangat mendalam terhadap Boruto. Daripada mengurus Konoha, dia pasti ingin menghabisi Boruto lebih dulu kan?" Kawaki pun diam dan menyimak perkataan mereka. Para shinobi itu berkata, "Karena Boruto tidak ada di desa, Konoha lolos dari bencana. Bisa dibilang mendingan seandainya mereka saling menghancurkan satu sama lain." Kawaki pun memotong pembicaraan para shinobi tersebut. Kawaki berkata, "Oi." Kawaki pun membuka kerah baju yang ada di belakang para shinobi itu dan menariknya. Para shinobi itu berkata, Kawaki berkata, "Diamlah." Para shinobi itu tidak terima dan berkata, "Hah? Oi, ini apa sih?" Kawaki langsung merobek kerah baju yang ada di belakang shinobi tersebut dan mengejutkan. Di belakang leher shinobi tersebut terdapat sebuah tanda cakar. Kawaki berkata, "Di belakang lehermu ada sumeto yang menempel." Melihat hal tersebut, Kawaki langsung mengecilkan tanda cakar kok menggunakan dojutsu matanya. Kawaki berkata, "Sejak kapan? Apa kau sama sekali tak sadar?" Shinobi tersebut berkata, "Entahlah, aku sama sekali tidak tahu." Scan beralih ke Shikamaru. Shikamaru berkata, Apa ada juga yang lain?" Kawaki berkata, "Aku baru mau mulai mencarinya. Pokoknya, kumpulkan semua orang yang mencari sumeto di satu tempat.
Tidak ada cara selain menyusutkannya satu demi satu begitu kita menemukannya. Shikamaru berkata, "Kok sialan, apa yang dia inginkan?" Kawaki berkata, "Tolong, cepat lakukan, Pak Shika. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang." Terlihat di desa Konoha, banyak warga penduduk yang sedang berjalan. Salah satu penduduk itu berkata, "Kau cuma melebih-lebihkan kan? Aku serius kok." Terus, dia pun merasa ada sesuatu di belakang lehernya. Dia berkata, Temannya berkata, "Ada apa?" Tiba-tiba muncul Sumiaka di belakang leher warga tersebut. Dia berkata, Tiba-tiba, tim pendeteksi mendeteksi ada sebuah reaksi cakra baru. Mereka berkata, "Ada reaksi cakra baru. Apa ini?" Tiba-tiba, Sumiaka tersebut menyerang warga Konoha dengan membabi buta. Dan salah satu warga tersebut terpental jauh hingga menabrak sebuah dinding. Polisi Konoha yang melihat itu pun berkata, "Di sini kepolisian, mohon segera kirimkan bantuan." Para polisi Konoha yang lain pun berkata, "Jangan-jangan di sebelah sana juga." Dan beralih ke Konohamaru dan Shikamaru. Konohamaru berkata, "Baik." Tiba-tiba, mereka muncul di beberapa lokasi secara bersamaan. Sudah ada korban dari warga sipil juga. Shikamaru berkata, "Cepat, mulai evakuasi orang-orang yang tidak bisa bertarung. Lalu kirimkan mereka yang bisa bertarung ke lokasi terdekat." "Apa yang ingin kau lakukan di saat seperti ini, Kod?" Sekarang beralih lagi ke tempat pertarungan Sumiaka. Sumiaka tersebut datang semakin banyak. Para warga Konoha ketakutan berlarian. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kawaki muncul dan langsung memukul para Sumiaka tersebut. Kawaki berkata, "Cepat lari, ikuti instruksi para shinobi." Tiba-tiba, Sarada datang dan langsung menendang Sumiaka tersebut. Sarada berkata, "Sumiaka nyakot, dari mana mereka muncul?" Sarada melihat para Sumiaka tersebut bermunculan dari tanda cakar kod yang ada di tubuh mereka. Sarada berkata, "Mereka bisa berpindah tempat lewat satu sama lain. Ini sama seperti Sumiato." Tiba-tiba, di punggung Sumiaka tersebut muncullah Kod. Sarada yang melihat itu pun berkata, Kod berkata, "Apa kabar?" Sarada Uchiha. Sarada berkata, "Kau ada perlu apa di Konoha?" Kod berkata, "Aku mencari Boruto." Sarada pun berkata, "Dia tak ada di sini. Dia sudah keluar dari desa sejak 3 tahun lalu." Kod pun membalas perkataan Sarada, "Aku tahu. Selama 2 tahun belakangan ini, aku terus mengejarnya. Dan itu membuatku lelah." Sarada berkata, "Aku sudah bilang kalau dia tidak ada di Konoha. Cari saja di tempat lain." Kod pun berkata, "Sepertinya pemilihan kataku salah. Biar ku perbaiki." Aku memutuskan berhenti mencarinya. Makanya aku datang ke Konoha." Sarada pun bingung dengan perkataan Kod. Kod melanjutkan perkataannya, "Akan kubuat mantan teman-temannya yang tak bisa dia lupakan untuk memanggil dirinya." Terlihat para Sumiaka mulai mengepung Sarada dari belakang. Kod berkata, "Pertama-tama, dimulai dari kau. Perdengarkan suara teriakan yang bagus supaya bisa sampai di telinganya." Tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba Boruto berteleportasi menggunakan Hiraisin dan memijak wajah Kod. Boruto berkata, "Cara berpikirmu yang menjijikan itu, yang membuat kau dijauhi perempuan tahu." Kod langsung mengubah tangannya menjadi bentuk cakar dan langsung menyerang Boruto, tetapi Boruto berhasil menghindarinya dengan cara melompat ke atas. Di suatu tempat, Kawaki merasakan adanya cakra Boruto. Tim pendeteksi berkata kepada Shikamaru. Mereka berkata, "Data cakranya sesuai. Ini Boruto." Shikamaru pun terkejut mendengar hal itu. Shikamaru berkata, "Apa?" Tim pendeteksi berkata, "Dia menyusup melalui jalur udara. Di titik terdeteksinya cakra Kod." Terlihat Eda memantau menggunakan Sendrigan. Sumire melihat adanya Boruto di sana. Sumire berkata, "Boruto." Shikamaru berkata kepada setiap pasukan, harap memprioritaskan untuk menangani Kod dan Sumiaka. Lalu, awasi pergerakan Boruto, sekaligus cari tahu apa tujuannya. Mereka berkata, "Baik." Sekarang, Boruto berada di depan Sarada dan bersiap menghadapi Kod dan pasukan Sumiaka lainnya. Kod, Kawaki, dan Boruto bersiap satu sama lain. Kawaki berkata, "Akhirnya, muncul juga kau, Boruto." Sayangnya, cerita habis sampai di sini. Kita akan melanjutkan di video berikutnya dengan judul Pohon. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.